Hey. Selamat datang di Oreng Channel. Bagi para penonton yang budiman, baik hati dan tidak sombong, selamat menyaksikan video yang kami buat ini. Jika berkenan di hati, tolong kasih jempol dan tekan tombol merah, biar kami lebih semangat untuk berkarya. Selamat menyaksikan. Cerita berawal dari sebuah pabrik kimia di tengah hutan, di desa terpencil. Di pabrik itu sering terdengar kabar kematian pekerjanya secara misterius. Pekerja tersebut ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan sudah menjadi kerangka. Beralih ke cerita seorang security berumur 37 tahun yang baru kehilangan pekerjaannya. Ia terpaksa harus melamar pekerjaan di pabrik itu, walaupun berita tentang kematian pekerja di tempat itu mengganggu pikirannya. Dia harus kerja di sana demi memberi makan istri dan 2 anaknya. Di hari pertama kerja, dia telah dihadapkan dengan hal-hal yang mencurigakan. Security itu melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Pekerja itu membawa obat bius dan menuju suatu tempat. Setelah obat bius diberikan ke mandor, dengan sangat cepat mandor tersebut membius pekerja itu. Setelah pingsan, mandor dan temannya mengganti pakaian pekerja tersebut dan membawa ke suatu tempat yang sepi. Di tempat tersebut telah menunggu teman lainnya yang memiliki ilmu sihir pemanggil monster ular. Ular itu adalah hodam miliknya. Pekerja itu adalah tumbalnya. Agar pabrik itu aman dari warga yang ingin melaporkan pabrik atas kejahatan pabrik yang telah mencemari lingkungan, upah di bawah standar, kekerasan kepada pekerja, dan lain-lain, security itu mengikuti mereka secara diam-diam sampai kejadian menakutkan itu terjadi. Ketika pekerja itu tersadar dia telah melihat ular besar itu siap menelannya hidup-hidup. Melihat kejadian itu security itu ketakutan dan tanpa sengaja menjatuhkan pipa. Ketika security itu hendak melarikan diri, monster ular itu langsung menghalanginya. Dalam keadaan terdesak, ternyata security itu memiliki kekuatan yang sama. Kodamnya berkata dalam alam bawah sadarnya agar memanggilnya. Dengan bantuan kodamnya, akhirnya dia dapat mengeluarkan kodamnya dari alam bawah sadarnya. Akhirnya pertarungan antara kodam kera dan ular terjadi dengan sengit. Karena kodam kera tidak pernah dipakai bertarung, akhirnya kera kalah terkena bisa ular dan itu berefek pada penggunanya. Dengan kekuatan yang masih tersisa, kodamnya membawa lari tuannya ke arah hutan. Tuannya tidak akan selamat karena efek bisa ular itu. Tapi dia berusaha agar tubuhnya tidak dimakan ular tersebut. Setelah beberapa hari, mayat security tersebut ditemukan warga yang mencari kayu di tengah hutan. Setelah memberitahu warga dan keluarganya, mayatnya dibawa ke desa dan dikuburkan. Beberapa hari kemudian, kodam kera itu menemui anak tuannya. Anak itu pun ketakutan dengan kehadiran kodam tersebut. Dengan susah payah kodam itu menenangkan anak itu dan menceritakan semua yang terjadi atas kematian ayahnya. Akhirnya, anak itu mengerti dan akan membalaskan dendam ayahnya. Kodam itu berkata, untuk mengalahkan kodam ular, mereka harus pergi ke sebuah gunung. Gunung itu dulunya adalah tempat raja melihat para penjajah datang ke sini untuk menjajah tempat ini. Di gunung itu terdapat sebuah kursi terbuat dari batu sebagai tempat duduk raja. Di kursi itu terdapat intensitas yang beraura mistis yang kuat. Jika kita bisa mendapatkannya, kita bisa mengalahkan ular itu. Setelah sampai di sana, mereka menemukan kursi batu tersebut. Aura mistisnya sangat kuat. Ketika hendak mendekatinya, tiba-tiba tempat itu bergetar seakan-akan ada sesuatu yang akan keluar. Muncullah golem batu yang terbentuk dari kursi itu dan langsung menyerang kodam kera itu dengan membabi buta. Setelah bertarung cukup lama kodam kera mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu kekuatan dengan mengumpulkan energi mistis di tangan kanannya dan menghantamkan pukulan ke dada golem. Ternyata pukulan itu bisa menghancurkan golem tersebut dan energi golem tersebut terserap ke kera itu. Setelah terserap, energi itu berubah menjadi baju zirah batu yang kuat dan dapat melindungi penggunanya dari serangan apapun. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju pabrik kimia itu. Ternyata mereka sedang melakukan aksi memakan hidup-hidup pekerja oleh ular kodam di tempat orang tuanya dibunuh. Dengan berteriak, anak itu memanggil kodamnya dan pertarungan pun terjadi. Berapa kali pukulan kera menghantam kepala ular tersebut. Ular tersebut pun membalas dengan menyemburkan bisanya. Tapi tak berefek apa-apa karena zirah yang dipakai kera itu. Dengan amarah anak itu yang membara, energi mistis kodamnya meningkat pesat.
Pukulan-pukulan membabi buta kodamnya menghancur leburkan kepala ular itu, sehingga pengguna kodam ular itu ikut mati juga. Akhirnya, setelah matinya pemilik kodam ular, warga mulai berani bersuara. Pekerja yang selama ini takut mulai bercerita. Pabrik ini pun ditutup karena kejahatan pemiliknya, dan akan dibuka kembali setelah kasusnya selesai dan diambil oleh orang yang bertanggung jawab. Di akhir cerita, terlihat anak pengendali kodam legendaris sedang menonton berita di TV. Tersiar kabar kematian misterius pekerja tambang emas ilegal oleh makhluk mengerikan. Apakah yang terjadi? Apakah ini ulah pemilik kodam jahat? Ceritanya berlanjut pada video selanjutnya. Tolong subscribe-nya biar Mimin bisa untuk beli kuota. Terima kasih banyak atas waktu menonton videonya. Semoga sehat dan bahagia selalu. AAMIINN